kakak. Halo, Dengan kakak siapa? dengan Sahrul Munawar. Oke, kakak Sahrul. Tinggal di mana, kak? Kita perokok sama-sama ngerokok ya, Kak? Iya, maaf ya, kita ngerokok ya, ngopi-ngopi. Oh, mantap. Kalau saya nggak ngopi. Aneh ya, saya nggak ngopi. Ini saya ngerokok tapi saya nggak ngopi. Kurang lengkap, kurang lengkap. Iya ya, saya lebih suka ngeteh. Aneh ya, saya lebih suka ngeteh. Kopi hanya di saat-saat tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Itu sih bebas, kesukaan ya, Bang. Iya, betul. Gimana? Ada yang mau diceritakan? Iya, saya tadi tinggal di Kampung Doyong, Kota Tangerang. Doyong. Oh, deket sama saya tuh, kak. Rumah saya. Saya ada rumah di Taman Cibodas, kak. Oh, Taman Cibodas, ya deket-deket. Tahu dong, Taman Cibodas dong. Tahu lah, Nah, yang saya sering ada banjir. cerita dikit nih. Ah, itu rahasia, jangan disebut. Saya ada cerita dikit ya. Nih, kita cerita-cerita ya. Kita ada cerita dikit ya. Jadi, Iya. Doyong itu nih buat teman-teman yang lagi nonton nih. Doyong itu ada di daerah Tangerang Kota ya. Masuknya Tangerang Kota kan. Dari Hmm, Jatake lurus lagi itu tuh banyak pabrik-pabrik ya. Doyong tuh banyak benar. pabrik-pabrik. Salah satu pabrik yang terkenal, yang bukan terkenal sih, yang lumayan besar tuh ada Osram lurus lagi tuh nanti Hmm, ada Fumakila gitu kan ya, hmm. ya kan? Nah, Iya, itu teman banyak. jadi saya ada teman, dia itu tinggal di belakang Fumakila. Jadi pabrik Kampung kosong dia, Lele. wah saya lupa deh nama jalannya apa. Cuman ya belakang Fumakila lah, cuman persis atau enggaknya saya juga lupa inget gitu. Saya cuma tahu jalannya aja gitu kan. Jadi dia pabrik Hmm, kosong itu dia beli, dia jadiin rumah. Pabrik kosong, bayangin luas gitu dia beli, dia jadiin rumah tuh. hmm, Cuman bekas-bekas pabrik kosongnya itu masih ada. Jadi salah satunya tuh dijadikan sarang walet, sama satunya lagi tuh ada mes hmm, bekas karyawan tuh luas banget, itu tempat tidur supirnya. Dan percaya boleh nggak hmm, percaya ya, itu salah satu tempat pabrik kosong itu ya, salah satu tempat di Doyong situ yang saya bilang hmm, mungkin itu paling angker setanggerang kota. hmm, Tempat itu tuh, rumah teman saya itu pabrik. Di hmm. pabrik itu saya pernah narik 7 jenglot, saya pernah narik merah delima. Bener, merah delima bukan yang abal-abal. Merah delima ketika keluar dari tanah pas kita tarik itu langsung hujan. Hujan itu cahaya itu langsung kayak laser. Merah delima sama ada 3 kris. Cuma setelah kita tarik mereka keluar semua, kita masukin lagi, kita nggak ambil. Kita lepas lagi. Itu rumah paling, saya bilang paling angker lah. Jadi Hmm. biasanya kita cerita ya kak ya, nggak apa-apa ya. Siap, Menghabiskan waktu ya. santai. Jadi Yo. biasanya di daerah Doyong sana, kalau saya ketemu orang, kadang kan banyak ya orang yang, lu mah ngaco, lu mah ngeliat setan-setan itu nggak ada tuh yang namanya hantu. Banyak ya orang kayak gitu ya, banyak banget gitu kan. Saya ada 4 atau 5 orang yang ngomong seperti itu ke saya. Oke, saya bilang, kalau lu nggak percaya setan, lu ikut gua, saya bilang. 4 orang itu, 4 apa 5 orang gitu kan, saya bawa tuh ke gudang, ke pabrik itu malam-malam, saya bawa nih, Hmm. lu cukup tunggu di sini 10 sampai 15 menit, saya bilang, di luar masih di halaman pabrik, masih dalam pabrik tapi nggak dalam rumah. Saya tinggal dia di luar sendirian, jam-jam 12 malam gitu. Saya bilang ke 5 orang yang saya ajakin, tapi random ya, nggak 5-5-nya satu-satu gitu kan. Nih Hmm. lu tunggu di sini sama 5 sampai 10 menit. Kalau lu bilang Hmm. nggak percaya setan, lu nggak usah teriak. Tapi kalau lu ngelihat setan, lu teriak, gua keluar, saya bilang. Oke, kata dia. Hmm. Itu dari kelima-limanya itu, nggak sampai 5 menit mereka pada teriak. Woi, woi, gitu kan. Mereka semua pada ngeliat. Dari saat itu mereka percaya namanya setan. Karena memang rumah itu, setiap kali ada orang baru datang, itu pasti ditunjukin. Pasti didatengin. Entah itu sama kuntilanak, entah itu sama pocong, entah itu sama genderuwo atau segala macam, itu pasti namanya itu disamperin. Gila, itu rumah paling paling angker itu. Sumpah gua nggak bohong itu kak. Gua Ya. pernah gua pernah punya usaha ya. Gua pernah punya Hmm. usaha di daerah
Tangerang Kabupaten lah, deket Kronjo. Tahu Kronjo nggak? Tahu. Kronjo tahu, Tanjung Kait tahu ya, Tanjung Kait ya. Itu kan juga masih banyak daerah tempat-tempat keramat ya. Nah, gua itu bangun tempat usaha belakangnya itu sebuah kuburan. Itu kuburan sama orang sana dipercaya itu bisa nyembuhin orang gila. Bayangin, segege apa itu kuburan? Segege apa itu kuburan bisa nyembuhin orang gila? Orang gila bisa sembuh, diikat di kuburan itu, lu bayangin. Gua bangun tempat tinggal Om di sana ya, itu pas di belakang kuburan itu. Jadi saya punya ternak di situ kan. Saya dulu sempat buka ternak di sana. Saya yang jaga tuh malam-malam. Jadi kalau misalkan nih untuk teman-teman ya mungkin kakak juga nggak tahu atau enggak. Jadi kalau misalkan di daerah desa gitu kan ada yang namanya jawara ya. Ada jargo. Jadi orang yang diseganin lah ya. Premannya lah, kasarnya kepala pemudanya lah gitu kan. Jadi ada jawara di sana, itu gua bayar loh, Kak, gua bayar nih bang, gua kasih lu 500.000, tolong jaga ini tempat gua 1 malam, gua bilang. Gua mau pulang ke Tangerang Kota, ke Taman Cibodas gitu kan, lu tolong jagain. Nggak mau dia. Lu daripada gua kasih duit gua 500.000 ya kan, buat masuk ke tempat itu, mendingan lu pukulin aja gua deh, kata dia. Gua tadi pukulin, dia nggak berani ke tempat itu. Bayangin, karena memang tempat itu tuh terkenal angker gitu ya. Yang namanya bola api, apa segala macam tuh sering banget lewat di tempat itu. Tapi kalau disuruh pilih, gua di sana atau di rumah temen gua yang didoyong yang belakang Fumakila itu, lebih serem yang di doyong itu. Gila itu rumah mah bener-bener angkernya bukan main. Dan temen gue bisa loh tinggal di situ bertahun-tahun. Gila, pusing gue ngeliat. Hebat. Hebat loh itu. Betah loh dia situ. Yang kasihan ya, jadi ini kita cerita nih karena kita satu daerah, jadinya nyambung ceritanya, tahu lokasinya. Jadi di pabrik kosong itu kan ada yang gue bilang tadi ada mes. Jadi mes bekas gitu ya. Itu biasa dipakai sama mungkin karyawan dulu gitu kan, dan sekarang ditinggalin sama supirnya seorang diri. Bayangin, mesnya itu agak ke pelosok, jauh agak ke ujung dibandingkan rumah utama. Mesnya itu ada 9 kamar. Nah, supir temen gua ini nih Kak, itu tuh namanya pindah kamar itu udah biasa. Jadi dia tidur di kamar 1 nih, tidur. Malam tidur jam 9. Pagi-pagi dia itu bisa pindah ke kamar yang nomor 8, nomor 7, itu udah biasa kata dia. Gila kan, gue bilang. Bayangin loh, tidur di tempat seangker itu, tidur di kamar 1 bisa pindah. Bahkan dia bilang gak jarang dia tidur di situ, tiba-tiba tuh bangun itu bisa dalam mobil. Bayangin, dalam mobil dipindah-pindahin tuh sama penunggu yang di sana. Gila, gue bilang, aduh kalau gue sih ogah ya tidur begitu, nggak tenang, gue bilang. Nanti kapan-kapan gue ajakin ini kali ya, enak ya supirnya, gue ajakin podcast juga kali ya, cerita pengalaman tidur pindah-pindah begitu. Gokil. Jadi cerita nih kita. Nah, kakak sendiri gimana nih? Ada yang sering dialamin nggak? Maksudnya sering ngalamin apa, ngeliat apa, gimana cerita. Alhamdulillah kalau kayak gitu sering sih. Sering ya? Apa aja tuh yang paling sering? Gini sih, mungkin pertanyaannya gini, kalau saya mau tanya nih, pertanyaan saya gini, makhluk gaib apa yang paling serem atau yang paling energinya tuh yang paling bikin kakak ngerasa, aduh, ini kayaknya GG itu apa ya? Ini kayaknya hebat nih. Ini kayaknya gue bakalan ngap nih ketemu sama dia nih. Apa yang pernah ketemu itu makhluk apa dan di mana? Kalau ketemu langsung sih nggak pernah. Jadi kata guru juga apa ya? Kamu mah nggak bakal bisa ngelihat sama jin, nggak bakal bisa ngelihat setan. Jadi jangankan harap melihat, disentuh aja nggak bakal gitu kan. Kebalik itu bahasanya. Jangankan itu melihat aja nggak bakal, katanya gitu. Oh, dia bilang seperti itu, guru kakak gitu. Iya, teman ngopi lah. Teman ngopi gitu ya. Tapi selama ini
sama sekali nggak pernah lihat atau nggak pernah merasakan kehadiran sosok-sosok gaib gitu? Pernah, kalau gitu pernah. Jadi dalam keadaannya nggak ngelihat langsung ya. Kejadiannya sih sekitar belum lama sih. Belum lama. Ngeliat Udah apa tuh? 4 subuh lah, jam 4 tuh pengen subuh. Ya kan mau tidur Oh. tanggung tuh ya. Mau tidur tanggung, main HP aja, Hmm. ngopi, ngerokok. Lagi fokus ke depan, lihat HP kan. Tiba-tiba di pinggir ada yang lewat gitu kan, putih. Putih semua dari atas ke kepala, ke bawah. Tapi anehnya sih itu saya nggak ngerasa takut gitu kan. Nggak ngerasa Hmm. takut. Terus dia pas saya nengok, dia udah keluar dari ke arah pintu. Tembusnya pintu gitu. Hmm. Tembus ke pintu dan ada Apa? hordeng tuh. Hordengnya juga ikut gerak. Hordengnya tuh. Wah, kata saya Hmm. beneran ini mah. Beneran nyata, dia bukan halusinasi yang gue lihat gitu ya. Iya. Beneran hordeng juga gerak gitu. Kalau takut nggak saat ini aja, takut nggak? Kalau saya sih nggak ngerasa merinding apa-apa, nggak ngerasa takut apa-apa. Cuma memang ya udahlah, udah lewat lah gitu ya. Emang kayak gitu mah. Kadang tapi ya kadang nih. Tapi kadang ya, kadang ada beberapa orang, ini kita guyon aja ya, bercanda aja. Tapi memang beneran ada beberapa orang yang saya kenal, beberapa orang yang saya temuin gitu kan. Rata-rata kan kalau orang lihat setan takut ya, rata-rata takut gitu kan. Setan gitu kan, kabur gitu, rata-rata gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang saya temuin ini, kalau ngelihat setan, tau nggak pikiran dia apa? Apa tuh? Togel, sialan nggak pikirannya togel. Wah, gue mesti tanya angka nih, kata dia. Aduh anjing, gue bilang, kok lu bisa kepikiran ke angka, Aima, aduh liar, gue bilang, kalau langsung dia bilang. Karena ada tuh beberapa begitu tuh, aduh. Itu kalau udah nongkrong sama orang-orang yang begitu kan, ayo kita kemana nih? Katanya buat besok keluar apa? Wah, udah gila lu, gue bilang. Ada tuh beberapa takut mah, enggak, gila udah bener. Itu yang namanya tanah gocap, tahu dong, tanah gocap, tanah cepek. Iya tahu. Iya. Itu kan jalan ya, sekarang sih udah rame. Sekarang kan udah rame ya. Sekarang kan udah rame tuh panjang jalanan Budi. Dulu kan sepi tuh. Dan kalau tahu ya, di tikungan itu tuh kan ada satu tikungan tuh yang katanya angker tuh, sering kecelakaan gitu kan. Nah, itu tuh beberapa orang yang gue kenal tuh sering tuh nongkrong situ nanyain besok apa, keluar apa, kan udah gila gue bilang. Udah sakit. Malah disamperin buat nanyain begitu-begitu, gue bilang stres, gue bilang. Terus kesempatan dalam kesulitan. Iya, gue bilang. Orang mah ini malah disamperin nanya begituan, udah gila gue bilang makanya. Ada aja orang. Terus gimana? Jadi selama ini pun kakak juga sering mendalami dunia supranatural gitu ya? Alhamdulillah sih, bukan sering sih ya, cuman sambil berjalannya waktu aja, mengisi waktu luang. Sering juga mungkin ziarah kemana gitu juga sering? Kalau gitu mah sering. Sering ziarah ya, karena memang saya ngelihat ada banyak energi yang berkeliuran lah gitu ya, sering. Oke. Nah, kira-kira gimana? Kalau dari segi makhluknya gitu, dari posturnya kayak seperti apa gitu bang, kayak bentuknya, wajahnya apa gimana bang, bisa dijelasin nggak? Oh, yang mendampingi diri kakak gitu ya? Jadi gini, saya jelasin dulu ya. Ini kalau yang menurut saya ya, dan kesemutan lagi saya. Ini yang menurut saya ya. Menurut saya, dan ya bisa benar ya bisa salah gitu kan. Karena kan juga itu yang saya bilang, saya manusia lah, bukan Tuhan gitu kan. Apa yang saya lihat juga kadang sempurna itu cuma rokok ya. Betul, sempurna itu cuma rokok itu, nikmat itu. Yang jago itu cuma ayam jago. Betul banget itu, betul banget. Kita mah apalah manusia gitu kan, nggak ada yang kata sempurna, nggak ada yang jago. Di atas langit pasti ada langit lagi, di atas langit lagi ada langit lagi gitu kan. Nah, kalau yang menurut saya itu memang yang saya lihat kakak
gimana ya? Kalau misalkan dibilang keturunannya ada darah keturunannya sedikit. Cuman kakak ini tuh terlahir dengan kondisi sama seperti beberapa orang yang lain gitu ya. Kakak ini terlahir dengan kondisi di mana punya yang namanya tulang harum, tulang wangi ya istilahnya ya. Nah, kondisi ini tuh yang membuat kadang banyak orang itu atau banyak seperti orang-orang seperti kakak itu tuh mudah gitu untuk disukain sama makhluk alam gaib gitu kan. Bahkan nggak jarang juga mungkin kakak juga akan lebih sering tahu gitu kan, atau mungkin sering dapet nih kayak benda-benda pusaka atau gimana gitu kan. Biasanya sih mungkin lebih peka, oh di sini ada benda pusaka nih, atau di sini ada benda ini nih biasanya, atau juga biasanya kakak juga lebih sering didatengin sama makhluk-makhluk gaib gitu kan. Ada teman saya yang nonton tuh. Mana? Febrian tuh. Halo kakak. Orang Roncong. Oke, siap. Jadi malu diliatin dia, ada temen. Dia juga punya bakat juga. Sama, yang biasa ngajarin kakak juga. Enggak sih, itu mah teman waktu kenalnya sih waktu kerja di Giant. Oh, kerja di Giant. Ini orangnya lagi nyimak, lagi nyimak aja nih orang ini. Aduh. Iya. Nah, dan mungkin juga kalau menurut saya juga oke. Kakak tapi ada nyimpen nggak benda-benda apa gitu? Kalau benda sih, untuk yang saya terima itu ada satu. Oke, itu yang buat kasarnya pertahanan diri lah ya. Untuk pertahanan diri ya. Insya Allah itu tergantung hajat aja, insya Allah. Betul, tergantung niat, tergantung. Jadi gimana ya? Saya juga agak bingung nih kalau untuk ditanya. Saya ngelihat memang ada banyak ada banyak. Tapi salah satu yang terlintas dan yang saya rasakan itu ada satu sosok seperti kakek tua, dan saat ini dia sedang merasakan pernah nggak ngelihat sosok beliau? Pernah nggak melihat sosok beliau? Nggak pernah. Oke. Dia bawa tongkat nggak? Bawa tongkat atau enggak sih saya nggak begitu jelas ya. Karena memang saya agak sedikit dihalangin sih soalnya, makanya ada yang sedang. Di sini banyak yang hadir, energi positif dan negatif juga banyak di sini. Iya. Dan satu diantaranya ya ini sekarang ada di sekitar si Om nih, lagi sedang mencoba melihat nih. Ya enggak lah kita. Ya, oke. Oke, ini salah satunya pun ada yang tinggi besar juga. Makanya saya bilang, seperti yang saya bilang tadi, kan kakak ini kan termasuk orang yang gampang disukain sama makhluk gaib nih. Jadi pasti akan ada banyak sekali sosok-sosok tuh yang akan menjaga atau datang gitu kan. Salah satunya ada juga sosok yang saya lihat barusan nih, sosok yang tinggi besar ini juga lumayan sedikit pengaruhnya lumayan sedikit gitu. sedikit menghadang. Ini sebenarnya kita mah bukan uji kekuatan ya, kita mah nggak uji kekuatan ya. Siap. Kita kan hanya sekedar sharing gitu. Sudah tadi ya kita mah bukan Tuhan lah, kita mah juga di atas langit ada langit gitu. Cuman yang saya lihat tadi, yang baru saya lihat ini ya cuman baru ada banyak, cuman yang baru bisa saya lihat hanya ada 2 nih sosok si kakek tadi.
bilang pakai tongkat nih saya hanya ngeliat bentuk wajahnya aja soalnya. Bentuk wajahnya aja nih. Wajahnya aja nih mukanya. Mungkin yang gimana? Saya lihat itu mungkin yang baju putih semua itu, yang serba putih mungkin. Yang dimaksud abang kakek-kakek itu. Bisa jadi. Karena yang saya lihat dia hanya mukanya aja, terlihat hanya mukanya aja. Jadi dia pun nggak mau. Jadi ini sebenarnya beberapa di antara itu sedang memuji saya. Nah, sebenarnya saya nggak boleh banyak bicara di sini. Jadi maksudnya, dalam segi kategori kan kalau ibaratnya manusia mah diperintahkan untuk lebih jangan banyak bicara sih saya itu. Betul. Makanya kenapa Islam kan tawadu gitu kan. Aduh. Betul. Makanya kan kenapa saya bilang di sini saya juga dihalangi, beberapa ada yang menghalangi. Jadi agak sedikit sulit gitu. Jika saya mencoba lebih dalam lagi, takutnya malah disangkanya kita iseng gitu kan. Jadi ya tahulah, kakak maksud saya tahulah. Kan? Walaupun kita file, tapi yang namanya sisi gaib kan tidak gitu. Tapi saya yakin pasti kakak juga merasakan kalau saya mencoba tadi untuk ke sana. Tahu, terasa di kulit saya. Ya. Tapi sosok yang tinggi besar ini juga sedikit ambil andil nih. Ada ya, pernah lihat juga ya. Cuman ya itu saya nggak bisa sangat jelas karena hanya terlintas saja saya melihatnya. Tapi ada ya sosok itu kan? Ada. Soalnya bukan kakak doang yang ngomong. Ada cewek. Karena saya juga teman indigo dari Brebes, daerah Brebes, yang bilang waktu VC dia kaget, waktu VC sama saya tuh ya, lagi ngobrol, kayak namanya wanita malah mungkin, ya kita kan sebagai teman gitu ya, jatuh cinta dia gitu. Dia. Jadi benar sampai sekarang ya. Ketika dia saya kok dia bengong, kenapa nih bengong, matanya apa? Tatapannya tajam tapi kosong gitu kan. Dan lama kemudian dia ngelempar HP teriak. Teriak ketakutan gitu dengan ngelihat sosok tinggi gede ini kali ya. Nah, iya itu tadi masih ceritain. Dia ketakutan katanya. Kamu kenapa? Memang yang ada di badan aku kata dia. Takut lari dari badan aku keluar karena takut sama yang ada di belakang kamu katanya. Lebih kuat yang belakang kamu. Dan dia ngelihatnya yang sosok yang saya lihat tinggi besar ini ya memang mukanya agak sedikit kurang manusiawi sih. Bukan. Tapi kenapa? Kenapa? Serem malah katanya. Iya, makanya saya bilang mukanya tidak manusiawi. Bukan manusia. Mukanya tidak manusiawi. Iya, makanya saya bilang tidak manusiawi mukanya. Ini ya sosok tinggi besar ini ya. Tapi gini. Kenapa ya? Boleh lanjutin. Oke. Satu lagi sih yang saya lihat di sini memang ada satu, tapi nggak tahu. Ini saya bingung. Sosok ini tuh yang saya lihat ini tuh yang menjaga atau yang diutus orang lain untuk menjaga diri kakak gitu ya. Saya nggak tahu nih. Soalnya memang agak sedikit saya agak sedikit abu-abu. Ada juga saya lihat satu sosok macan hitam ya, macan kumbang ya. Ya, betul ya. Silakan terusin. Betul ya. Ada ya, sering lihat ya. Insya Allah ya, benar. Itu punya siapa itu? Kalau itu sih, Insya Allah. Itu. Insya Allah punya saya. Siapa yang tapi bukan punya saya. Punya. Ya Allah. Ya. Betul. Ya, tapi ya saya lihat. Kita nggak ada settingan ya. Kita nggak kenal nggak apa ya. Ya, Insya Allah nggak pernah kenal. Kita nggak janjian ya. Ya kita nggak pernah kenal ya. Kita cuma sekedar sharing aja ya. Belum pernah DM. Sharingnya saya lihat. Mananya belum langsung. belum ada DM. Tapi saya nggak pernah balas atau nggak pernah DM sama sekali. Belum pernah DM ya. Jadi, jadi ini sebenarnya teman ya saya lupa lah. Tapi gini, mungkin kalau untuk teman-teman yang sedang nonton ini ngapain?
Nggak, mungkin kalau teman-teman yang sedang nonton kita nih bingung gitu kan, ini orang ngapain sih gitu kan. Jadi ini sebenarnya sedikit penjelasan ya untuk teman-teman nih, ada 16 orang yang mungkin sedang nonton. Kita nih sebenarnya lagi kontak batin, sih sedang kontak batin. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin yang bingung, ini kenapa sih orang ketawa-ketawa, ini ngomongin apa sih gitu kan. Nah ini namanya kontak batin. Dan kalau saya bilang kakak, betul. Nah, kalau saya bilang kakak ini pun sebenarnya energinya juga sangat kuat. Cuman dia nggak mau menunjukkan aja gitu. Kakak ini nggak, energinya sangat kuat. Kakak ini nih, si kakak ini nih bisa untuk manggil, bisa manggil, bahkan bisa untuk mengusir sosok gaib juga ini si kakak ini. Gitu. Bohong. Dia punya energi ini lumayan besar. Bahkan semenjak sekedar informasi, semenjak kita mulai chat, sebenarnya sudah ada beberapa makhluk alam gaib yang udah langsung standby, pasang badan di badannya si kakak. Gitu. Jadi kalau ditanya ngapain sih nih orang nih, sebenarnya kita lagi kontak batin, jadi langsung. Ini hanya omongan orang gila ya, hanya omongan orang gila yang ya silakan boleh. Ini kalau ini apa-apa. Ya, enggak nih, ini gini, saya mau ngomong lagi, kalau misalkan ada teman-teman yang lagi nonton dan mencoba gitu kan, bisa mencoba mau ikut-ikutan, jangan, karena takutnya nanti ada dampak yang kita nggak lihat ya. Karena saya ngerasa kayak ada beberapa orang lain nih yang kayaknya sedang mencoba ngelihat kita berdua. Jangan deh. Ya, takutnya ada sebagai manusia gitu menerima gitu. Konsekuensinya silakan, tergantung Anda. Nah, takutnya. Karena nih kakak ini nggak sembarangan nih. Kakak ini nggak sembarangan yang jagain. Saya mau ini aja, maksudnya. Ilmu itu bukan untuk dicoba-coba gitu. Ilmu itu betul. Jangan. Ini saya soalnya ngerasain ada beberapa. Ya Allah. Mendingan Anda nggak usah punya ilmu, nggak usah pengen punya ilmu. Aduh. Betul. Karena nggak tahu kakak ngerasa atau enggak, karena saya ngerasa ada orang lain yang sedang mencoba gitu. Apa sih yang diomongin gitu. Jangan coba-coba. Saya nggak tahu ini energinya siapa yang orang ketiga ini. Cuman takutnya ada dampak yang nggak beres gitu. Karena ini nggak sembarangan nih. Maaf nih, saya tambahin lagi, biasanya orang yang stres, orang yang gila, orang yang blank karena mendalami ilmu supernatural, karena dia sering mencoba orang lain. Biasanya itu. Sering apa? Mayoritas yang sering mencoba-coba kekuatan orang lain itu mayoritas orang yang ngeblank gitu. Betul. Jadi mereka bisa langsung ngeblank, bisa, kadang ada beberapa orang yang ketika melihat langsung ditahan, itu ada. Bahkan kasus terparah saya pernah temuin orang tuh sampai mati suri. Karena raganya diambil, Kak. Jadi ketika dia mencoba melihat, ditahan, mati suri gitu. Yang paling sering terjadi ketika seseorang ngelihat gitu kan, ternyata yang dilihat lebih tinggi energinya. Biasanya semua sosok gaib yang ada di orang itu bisa ditarik tuh, selep dibungkus, kelar urusan. Gitu. Ketemu orang punya ajen serat lemas dia. Beres. Kelar urusan. Kakak juga ini jam terbangnya juga nggak sedikit ini. Kakak jam terbangnya juga lumayan banyak nih. Biasanya sering kemana aja, Kak? Ini kalau boleh tahu mah, umur saya mau tahu berapa? Saya masih muda, Bang. Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? Alhamdulillah, insya Allah lahir tahun 99. Tahun berapa? Tahun 99. 99. Oke, siap. Tapi udah mendalami udah dari kapan nih? Terjun di dunia supranatural tuh udah berapa lama? Kurang lebih baru 4 tahun. 4 tahun ya. Didampingi sama temennya tadi? Kalau guru sih insya Allah banyak sih, guru mah banyak. Kalau yang paling dekat sih ada 2. Paling dekat ada 2. Oh, oke. Saya baru ngelihat yang kakak bilang tadi, sosok kakek-kakek yang pakai baju putih semua itu ya. Pakai tongkat ya. Agak sedikit bongkok bukan? Agak sedikit bongkok gak? Posturnya agak sedikit bongkok sedikit ya. Sosok kakek tadi yang kakak sempat bilang, yang apa sosok ini yang kakak lihat gitu. Barusan saya lihat. Itu sepertinya
mungkin dari nggak tahu ya, ini yang dia ngejaga diri kakak atau orang, atau mungkin yang selama ini mungkin sedikit ngajarin kakak, membimbingin sosok ini pun datang juga buat ngejaga kakak. Saya menurut ini sih, saya mencoba juga kan, yang mencoba kan tuh ya, nggak salah kan mencoba kan untuk mengetahuinya kan. Saya sendiri ketika mencoba muncul dalam hati ya seperti karuhun gitu, itu mah karuhun cina gitu, eta mah karuhun cina, eta mah nanti baheula cina aya ti dieu. Maksudnya gimana nih? Karuhun gimana nih? Karuhun orang-orang tua zaman. Karuhun itu apa ya? Saya bahasa Sunda agak kurang. Gimana? Karuhun itu yang leluhur bahasa Sundanya, leluhur. Oh, iya. Kata saya lah atas gitu. Iya. Emang alhamdulillah saya juga kaget nih bang. Saya baru belum lama. Alhamdulillah tahu ya silsilah sampai ke ibarat 15 orang mah udah ada sih, 15 orang ke atas udah tahu semua insya Allah. Yang saya bilang orang-orang besar semua itu. Yang saya bilang tadi, sosok yang saya bilang tadi. Sinyalnya kurang bagus, nge-loading. Orang Sunda. Ya Kak Iren, saya juga lama sih tinggal di Bogor. Cuman untuk bahasa Sunda saya paham, cuman gak 100%. Ini sinyal tiba-tiba keputus nih. Kayaknya lagi ini loading sinyal. Oh, oke. Sinyal kakak tadi keluar. Sinyal kakak tadi putus. Nah, mungkin ya kita nggak tahu ya. Kadang ada beberapa juga kejadian seperti ini. Jadi ada beberapa mungkin sosok yang menolak. Nggak boleh nih untuk berbicara lebih lagi, nggak boleh. Makanya kadang bisa kejadian seperti ini gitu. Cuman yang pasti kakak tadi itu dia punya energi yang lumayan. Mungkin bahkan bukan lumayan, energi yang cukup tinggi yang nggak sembarangan lah mendalami sosok-sosok bisa didampingi sama sosok-sosok tersebut, karena hanya orang-orang yang memiliki bakat-bakat tertentu lah yang bisa. Bahkan kalau teman-teman lihat sembari ngobrol pun ada beberapa sosok gaib yang mencoba komunikasi melalui kakak tersebut gitu. Jadi 80% mungkin dia sadar, 20% adalah sisanya dari sosok kodam yang menjaga diri dia. Gitu. Nggak apa-apa Kakak Iren, sembari ngobrol-ngobrol. Tapi sebentar ini saya putus dulu, karena biar nanti kalau ada orang mau nonton dia lebih enak gitu kan, nggak nyambung-nyambung dengan yang lain. Ini saya putus dulu, nanti saya live sekali lagi ya Kakak ya. Nanti langsung gabung lagi di live yang selanjutnya nih. Sekarang saya putus dulu ya.